誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh, tanpa ada satupun bocoran panel manga yang dibagikan kepada kita semua, akhirnya manga Baku Hantam Tokyo Revengers Chapter 268 kembali terbit secara legal di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Yap, sama seperti chapter 267 minggu lalu, lagi-lagi pada chapter terbaru minggu ini kita kembali diperlihatkan full adegan Baku Hantam antara Sanomanjiro alias Maiki melawan Takemichi yang kekuatannya sudah berada di dalam mode awak kening. Banyak sekali hal menarik yang sangat sayang sekali untuk kita lewatkan terjadi dalam satu chapter sekaligus. Salah satunya tentu saja mengenai comebacknya kekuatan Dark Impulsive milik Maiki dalam versi yang lebih kejam lagi. Sampai dengan dimunculkannya plot twist terbesar yang ada di dalam manga Baku Hantam ini. Oh iya, sebelum mulai kami mau sampaikan dulu ya, karena chapter 268 ini merupakan chapter terakhir dari manga fisik volume ke-30. Jadi jangan heran jika isi halaman dan juga ceritanya sangat singkat, ditambah akan berakhir dengan sebuah ending yang jauh lebih menggantung daripada sebelumnya. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 268 dibuka dengan sebuah scene yang luar biasa menegangkan. Di mana pada halaman pertamanya, kita langsung diperlihatkan mengenai kelanjutan potongan cerita yang ada pada panel terakhir chapter minggu lalu. Tepat ketika Takemichi berhasil menghantam wajah Maiki dan menjatuhkannya ke tanah. Melihat hal tersebut, semua anggota Toman dan juga Kantomaji yang sudah sadar pun seketika menjadi terkejut. Mulai dari Pachin, Mitsuya, Koko, Hakai Chifuyu, serta Harucho Sanzu. Intinya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang Takemichi mampu menumbangkan Maiki. Padahal pada perang sebelumnya, sang monster terkuat alias Tyrannosaurus pun tidak mampu melakukan hal itu. Bahkan di momen ini Hakai pun berkata sambil tercengang, "Gila, Takemichi mampu menumbangkan Maiki hanya dengan 1 pukulan." Begitu pula dengan Chifuyu, di mana pada panel ini nampak Chifuyu yang langsung berdiri untuk merayakan kesuksesan dari Takemichi. Tidak hanya sampai di situ, sambil menangis Chifuyu pun juga berkata bahwa dirinya sangat kagum sekali kepada Takemichi dan juga semua perjuangannya. Setelah menyaksikan kehebatan ini, tentu saja medan tempur pun kembali bergemuruh dengan teriakan serta sorak-sorai yang menyebutkan nama Toman berkali-kali. Toman, 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 Toman. Namun sayangnya kebahagiaan tersebut tidak berlangsung cukup lama. Karena walaupun tubuh dari Maiki sudah berhasil ditumbangkan oleh Takemichi, namun nyatanya dia sama sekali tidak mengalami luka yang fatal. Hingga pada akhirnya Maiki pun mampu bangkit 1 kali lagi untuk kembali melanjutkan pertempuran penentuannya melawan musuh abadinya yaitu Takemichi versi Awakening. Atau sederhananya Takemichi masih belum mampu mengalahkan Maiki dan memaksanya untuk melihat langit. Sesuai dengan apa yang sudah pernah Draken sampaikan tepat sebelum dirinya mati. Pada panel selanjutnya dengan penuh emosi Maiki pun berkata, "Hah, berisik sekali kalian semua. Kenapa kalian menjadi bersemangat padahal orang itu hanya berhasil memukulku 1 kali?" Mendengar ucapan Maiki tersebut, Takemichi pun sama sekali tidak peduli dan malah kembali menantang Maiki dengan berkata seperti ini, "Majulah Maiki, ayo kita selesaikan semuanya." Di momen ini dengan cepat Maiki pun langsung menyambut tantangan Takemichi barusan dan langsung melayangkan 1 tendangan nuklirnya tepat ke arah wajah Takemichi. Tapi seperti sebelumnya, lagi-lagi semua serangan dari Maiki ini mampu dihindari oleh Takemichi dengan sangat mudah sekali menggunakan visionnya. Semua kejadian ini pun terus berulang berkali-kali. Walaupun sudah tahu semua serangannya tidak ada yang bisa melukai Takemichi lagi, namun Maiki tetap tidak mau berhenti untuk terus berusaha menghajar Takemichi. Hingga di tengah-tengah pertarungan ini, Maiki pun akhirnya bertukar peran dengan Takemichi. Jika biasanya Takemichi yang akan menggunakan jurus ceramah no jutsu, kali ini justru giliran Maiki lah yang mulai mengajak bicara Takemichi dengan berkata seperti ini. "Woi Takemichi, kenapa kau kembali lagi ke masa lalu? Jika kau sudah melihat video yang aku titipkan untukmu, harusnya kau sudah tahu mengenai kekuatan Dark Impulsivity dan juga kepribadian ganda yang tidak bisa aku kendalikan. Lagi pula di video itu, aku juga sudah meminta kepadamu untuk tidak pernah mencariku lagi. Selain itu, aku pun juga sudah berjanji kepadamu bahwa aku akan selalu menjaga Hina dan semua mantan anggota Toman ketika kau pergi ke masa depan. Tapi gara-gara kau kembali ke masa lalu, akhirnya semua pengorbanan yang aku lakukan menjadi sia-sia."
Sayangnya di panel ini, lagi-lagi Takemichi masih belum mau menjawab semua pertanyaan dari Mikey. Dan malah langsung menghantam wajah Mikey lagi dengan menggunakan tinju meteornya. Hingga Mikey pun akhirnya mundur dan berhenti melakukan serangannya. Melihat semua hal itu, barulah Takemichi juga ikut berhenti menyerang dan langsung menjawab semua pertanyaan dari Mikey sebelumnya. Dengan penuh emosi, Takemichi pun berkata, "Aku kembali ke masa lalu karena dirimu di masa depan meminta tolong kepadaku untuk diselamatkan. Cepat katakan kepadaku, sebenarnya apa yang sudah terjadi kepadamu, Mikey? Kenapa kau tidak pernah menceritakan apa alasanmu menghilang dari Toman? Dan kenapa kau tidak pernah mau menjawab pertanyaanku?" Nampaknya di momen ini, Mikey sudah sadar bahwa Takemichi butuh konsentrasi penuh untuk bisa menggunakan visionnya. Oleh karena itu, ketika Takemichi sudah mulai lengah, Mikey pun dengan cepat langsung berlari ke arah Takemichi dan langsung menendang kepala Takemichi lagi. Beruntung di momen ini Takemichi cukup sigap dan mampu menahan tendangan nuklir Mikey tepat waktu dengan menggunakan kedua tangannya. Nah, di saat yang bersamaan, Takemichi pun langsung berusaha melakukan serangan balik dengan melayangkan satu pukulan meteornya lagi. Tapi karena saat ini Takemichi sedang dalam keadaan emosi akibat terkena genjutsu dari Mikey, akhirnya pukulan dari Takemichi pun meleset. Melihat hal itu, Mikey pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan langsung melayangkan satu counter attack-nya dengan menggunakan tendangan nuklir tepat ke arah leher Takemichi dengan sangat keras sekali. Akibatnya, tubuh Takemichi pun langsung terpental sangat jauh dan kembali terjatuh ke tanah. Pada panel selanjutnya dengan penuh emosi, Mikey pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Takemichi, sebenarnya aku sudah lama mencari tahu mengenai dari mana kekuatan daki impulsif yang ada di dalam diriku ini muncul. Tapi nyatanya aku baru mendapatkan semua jawaban tersebut beberapa hari setelah perang tiga dewa selesai. Pada hari itu Wakasa orang yang memberitahuku dan bercerita kepadaku bahwa semua tragedi berdarah ini tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Dan di garis waktu original kau tidak pernah menderita seperti ini." Mendengar semua hal itu, Takemichi pun seketika bingung dan langsung bertanya, "Hah? Apa maksudmu dengan garis waktu original?" Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja hal yang luar biasa gila dan mengejutkan kembali terjadi di sini. Di mana pada panel ini Mikey pun kembali berkata, "Kekuatan daki impulsifku lahir atau muncul karena rasa sayang kakakku kepadaku. Ketika aku mati di garis waktu yang asli, kakakku pergi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkanku." Tidak hanya sampai di situ, dengan penuh emosi Mikey pun kembali melanjutkan perkataannya. "Asal kau tahu saja Takemichi, Shinichiro Sano adalah seorang time leaper juga." Mendengar semua hal gila itu di depan matanya, Takemichi pun seketika langsung terkejut dan bertanya lagi kepada Mikey, "Apa benar kakakmu adalah orang yang pertama kali menyelamatkanmu dan merubah semua garis waktu ini?" Wow, menarik banget bukan? Namun seperti biasanya, lagi-lagi minggu ini kita kembali diberikan ending yang sangat membuat kita kesal sekaligus penasaran. Tepat ketika pertarungan antara Mikey dan Takemichi kembali memanas. Oh iya, terlepas semua isi cerita lengkap dari chapter 268 di atas, sebenarnya ada sebuah catatan kecil dari kami yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana cara Takemichi memanggil nama Sanomanjiro. Ketika dia sedang marah dan berusaha mengajar Mikey, maka Takemichi akan menyebut nama Mikey dengan imbuhan kata Anata. Sedangkan ketika sedang tenang dan berusaha berbicara dengan Sanomanjiro, Takemichi akan menggunakan imbuhan kata Kimi. Tentu saja kedua perbedaan ini hanya bisa kita temukan ketika kita membaca manganya langsung dalam versi bahasa Jepangnya. Yang artinya, di satu sisi Takemichi sudah tidak peduli lagi dengan Mikey versi Daki Impulsif dan berniat untuk mengajar serta mengalahkannya tanpa ampun. Namun di sisi lain, Takemichi masih tetap berusaha untuk terus menghargai sahabatnya dan juga memanggil kesadaran dari Sanomanjiro yang saat ini sedang dikuasai sepenuhnya oleh kegelapan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua mengenai clue terbaru dari Ken Wakui untuk 3-4 minggu ke depan, yang kebetulan sudah diposting oleh Ken Wakui pada hari Senin kemarin. Di mana pada postingan ini, nampak Naoto yang kembali muncul sambil mengatakan beberapa hal penting. Intinya, yang pertama, snake shape like alien, atau ular yang berbentuk seperti alien alias sedang menyamar. Sedangkan yang selanjutnya adalah dinosaurus yang berhasil selamat. Tentu saja untuk lebih jelasnya, kami akan bahas semua hal tersebut pada video breakdown besok atau lusa. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.
やれやれだわ。